Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel HP Rongsok, channel yang membahas seputar kerongsokan dan kebosokan HP Android, HP jadul, dan HP sejenisnya. Oke, kepada kali ini saya kedapatan HP bosok Realme C2, rusak parah di bagian LCD-nya ya, dibanting katanya. Jadinya ya seperti ini kejadiannya. Jadi tidak menunggu waktu lama-lama lagi, ini sih kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan ya, karena udah rusak bagian touchscreen-nya doang. Kecuali kalau LCD-nya aja yang berfungsi, touchscreen-nya yang rusak bisa kita pisahin antara LCD dan touchscreen. Ini wajib diganti seluruhnya. Oke, langsung pertama-tama kita buka ini apa, ejector SIM cardnya dibuka, pasang ejector SIM-nya. Kemudian karena ini udah nggak bisa disentuh ya, jadinya saya matinya nanti paling cabut baterai aja. Kemudian lepaskan backdoor belakang. Seperti biasa, saya selalu mengambil jalur dari konektor SIM karena pasti akan lebih mudah ya kalau saya ambil dari sini. Yang terpenting pakai feeling aja, perasaan. Ya sudah, lepas semua, lepas, pisahkan. Seperti ini. Karena kita akan mengganti LCD, jadi mau tidak mau kita harus mencabut baterai, karena posisi konektor ini ada di bawah baterai ya. Lumayan rumit ini membongkar Realme C2 ini. Lepaskan dulu, tutup mesinnya, jangan main langsung cabut baterai aja, karena harus lepaskan fleksibel soket pin baterainya dulu. Ini cover penutup mesinnya, jangan sampai ada baut-baut yang tersisa. Lepaskan semua. Nah, jika sudah seperti ini, lepaskan, cabut baterai. Ini konektor baterai ya, dan cabut baterai. Cabut baterainya dari yang seal tip warna biru ini, warna hijau. Cabut aja, tarik ke atas. Nah seperti ini, mudah kan? Tinggal tarik ke atas, lepas, tarik, cabut juga plastiknya yang melindungi bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi Pak, kalau untuk mengganti baterai seperti itu juga ya caranya. Hanya tinggal tarik aja di seal yang biru ini. Tapi hati-hati kalau LCD-nya itu masih bagus, karena takutnya malah tertindih dengan ketahan dengan baterai, jadi malah pecah. Jadi pelan-pelan, hati-hati. Kemudian lepaskan soket LCD yang menempel di mesin seperti ini. Nah ini sudah lepas. Karena untuk LCD Realme C2 itu sama dengan Oppo A1K, jadi tidak ada bedanya, cara membongkarnya, cara memasangnya pun juga sama. Kemudian kita cabut LCD-nya, kita angkat, kita tarik aja, karena ini udah pecah ya, jadi saya nggak perlu terlalu hati-hati dalam pembongkarannya, dan juga tidak usah memerlukan blower. Lain urusannya kalau seandainya ini LCD-nya masih bagus ya, kita hanya mau ganti touchscreen-nya aja, itu beda lagi urusan, baru pelan-pelan banget kita mengerjakannya. Tapi kalau seperti ini langsung aja dipedot aja, kalau dalam bahasa di kampung saya itu dipedot aja. Udah, ini LCD-nya kan, ini sepertinya udah pernah diganti, berarti itu LCD Oppo A1K ya kan, bahwa LCD Oppo A1K dan Realme C2 itu identik, dalam artian sama persis. Kita pisahkan dulu LCD-nya, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang menempel di sekeliling frame
LCD ini, karena kita akan menempelkan, kita akan memasang LCD yang baru. Gunakan alat bantu biar hasilnya lebih maksimal. Karena tingkat kesuksesan dalam pemasangan adalah pada saat kita berhasil untuk melakukan pembersihan secara maksimal. Karena jika sudah dibersihkan secara maksimal, otomatis LCD yang baru itu akan menempel dengan sempurna di frame. Tapi kalau tidak, dia bisa cengat ya, mangap kalau dalam bahasa saya lagi. LCD mangap. Tanpa tersisa. Seperti biasa, video-video saya tidak ada yang saya edit, semuanya real time, hasil dari pekerjaan saya. Jadi jika ada semua konsumen-konsumen saya yang menanyakan hasil dari pekerjaannya, pasti saya suruh untuk silakan lihat video-video yang sudah saya upload, karena ini adalah handphonenya mereka gitu. Jadi jangan ada dusta di antara kita, tidak ada yang saya tukar-tukar, tidak ada yang saya ganti-ganti, selain dari memang kalau part itu sudah harus diganti, dan pastinya pun saya akan minta persetujuan dari user dulu apakah ini mau diganti atau tidak. Ada juga yang sudah saya bongkar seperti ini tapi akhirnya meng-cancel, ya itu berarti saya anggap itu belum rezeki saya. Makanya saya selalu bilang bahwa dicek aja dulu semua handphone yang rusak, semua handphone yang bermasalah, cek aja dulu urusan jadi atau tidak, deal or no deal, itu urusan belakangan. Kalau deal jadi ya berarti rezeki saya, kalau tidak deal ya berarti belum rezeki saya, ada rezeki orang lain di situ berarti. Sudah bersih di bagian sini. Ini lumayan berantakan, mungkin bekas teknisi yang lama masangnya, lemnya itu terlalu jorok. Tapi benar-benar ini sangat-sangat menyusahkan sekali untuk user lanjutannya yang melakukan penggantian sesudah ini, dan yang kedapatan sialnya itu adalah saya. Tapi mau tidak mau, ini adalah pekerjaan, ini adalah tanggung jawab, harus kerjakan sebaik-baik. Bisa aja sih, nggak usah dibersihin sampai seperti ini, jadi langsung ditempel, user pun nggak akan pernah tahu
tapi nggak srek aja di hati saya. Takutnya nanti hasil tidak maksimal, karena setiap rupiah yang dikeluarkan user itu harus saya pertanggungjawabkan dalam bentuk pekerjaan yang serapih dan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Kalau dalam perjanjian saya memasang serapih dan sebaik mungkin, ya saya harus melakukan pembersihan ini secara maksimal biar jangan ada lagi sisa-sisa dan LCD bisa merapat secara sempurna ke dalam frame. Jadi banyak kasus ya user yang mengatakan saya baru ganti LCD tetapi baru dikantongin itu sudah pecah. Nggak jatuh kok, cuman dimasukin ke dalam kantong, saya dijongkok atau apa pecah. Sebetulnya bukan karena kekuatan atau ketahanan LCD-nya yang nggak bagus, karena standarisasi sebenarnya semuanya sama. Ini produk Cina juga, handphone juga handphone buatan Cina. Jadi buat saya sudah cukup bagus ya, buatan Cina itu juga sudah cukup bisa bersaing. Permasalahannya adalah pada saat kita memasang seperti ini. Jadi kalau ada bagian-bagian dari LCD kotoran itu yang masih ada, otomatis dia akan mengganjal. Nah, dengan adanya ganjelan otomatis tidak merekat dengan sempurna, jadi ada renggang. Nah, kerenggangan itulah yang berbahaya pada saat jongkok, pada saat kita duduk tidak sengaja tertekan. Nah itu. Tapi kalau posisi pemasangan itu presisi, rapat semua, insya Allah semuanya pasti akan baik-baik aja. Dikondisikan seperti semula, itu pasti akan baik-baik aja. Kadang ada yang dikejar target karena share tingginya servis, tunggu tidak masalah. Kalau saya sih selama usernya mau bersabar, saya akan kerjakan semaksimal mungkin. Tapi kalau mintanya hari itu jadi juga, sekarang itu jadi pun juga, ya jangan salahkan saya jika pemasangannya pun juga tidak maksimal gitu. Seperti itulah suka duka menjadi seorang tukang servis. Harus siap dengan konsekuensi nombok, rugi, komplain, dan komplain. Itu saja. Sudah selesai. Sekarang saatnya kita memasang LCD Realme C2 ini. Bersihkan proximity sensor. Ini posisi proximity. Jangan sampai proximity sensor ini mengganggu proximity. Sensor proximity selesai dibersihkan. Untuk pemberian lem, saya sarankan jangan melewati bagian ini. Ini adalah bagian proximity. Ini bagian yang tidak usah dikasih lem. Karena apa? Kalau ini tertutup lem, otomatis pada saat kita nelfon, dia akan mengindikasikan bahwa pipi kita atau bagian tubuh kita akan tertempel di sini. Makanya layar jadi gelap pada saat itu. Adalah fungsi dari proximity sensor. Jadi jangan sekali-sekali menutupi bagian ini. Lem E8000 dan LCD Realme C2 yang tadi sudah saya beli dan juga sudah saya jajal di counter di toko langganan saya, Kohendra. Terima kasih Kohendra, selalu memberikan stok-stok LCD yang oke punya. Selama saya berlangganan tidak pernah kecewa. Ini adalah LCD Realme C2 yang terbaru. Kita lepaskan bagian bawah ya, kemudian kita lepaskan juga garansi. Nanti akan berubah jadi garansi saya karena
toko sendiri udah menghilangkan garansi ya. Jadi saya yang memberikan garansi. Ya sudah. Kondisi oke, tinggal kita kasih lem supaya kita tidak lupa. Kita mulai dari bagian atas yang ada proximity sensornya, jangan sampai terkena lem. Sini aja dulu. Terus oke, jika sudah kita pasangkan lem, kita mulai memasangkan. Oh iya, lupa, LCD-nya pun juga dikasih lem ya. Sekedarnya saja, karena bagian pinggir ini yang paling krusial. Bagian pinggir dan bawah yang paling krusial, karena bagian atas itu hanya mengikuti. Karena retak fleksibel mesin itu di bawah, jadi saya sangat-sangat hati-hati dalam pemberian lem. Tidak boleh terlalu lebih banyak dan tidak boleh kurang, harus pas. Jika sudah, tekan. Berikan tekanan sambil ditekan-tekan secara perlahan. Ya, sudah dirasa cukup presisi dan cukup rapi. Kita pasang kembali baterai, sekaligus kita tes kondisi LCD. Kita nyalakan ya. Oke, sudah jos, sepertinya sudah bagus. Kita tunggu sampai kondisi LCD itu normal, sampai touchscreen-nya bisa kita sentuh. Jika sudah oke semuanya, nanti baru kita kasih karet untuk supaya lebih kuat ya. Pasangkan tutup backdoor belakangnya. Oh, alhamdulillah. Oh, jos, langsung oke ya. Mantap, jiwa mempesona, kata Bang Tekso. Sorry Bang Tekso, saya plagiat.
Jika sudah seperti ini, langsung aja pasang semuanya karena pasti sudah oke. Pasangkan semua bautnya. Pasang backdoor belakang. Sudah pasang backdoor belakang, pasang juga kunci sini. Selanjutnya baru kita berikan karet karena ini sudah oke. Sudah kita anggap done ya, selesai. Kita press menggunakan karet gelang. Oke, sudah. Sekian tutorial cara penggantian LCD Realme C2. Silahkan bagi yang ingin mengikuti tutorial ini karena saya jelaskan step by stepnya secara detail. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sehat sejahtera untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.